warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anas Hifa Muafikasari, Guston Aris Pratama, Revika Yudhidar, Nur Fadila, dan saya sendiri di Bagus Penaringan akan mempresentasikan tentang analisis kasus L'Oreal. Dan sebelum memulai presentasi, marilah kita bersama-sama melihat video profil dari perusahaan L'Oreal. Profil perusahaan L'Oreal. L'Oreal adalah salah satu perusahaan kecantikan dan kosmetik terkemuka di dunia, dengan penawaran produk yang tersegmentasi di 130 negara. Berkantor pusat di Paris, Prancis, L'Oreal berdiri pada tahun 1909, ketika pengusaha muda Eugene Schuller membentuk perusahaan yang menjual pewarna rambut ke penata rambut, kemudian bercabang ke produk pembersih dan kecantikan lainnya. Tumbuh melalui peluncuran merek dan akuisisi yang sukses, perusahaan ini menjadi L'Oréal Group. Pada tahun 2013, L'Oréal memiliki kapitalisasi pasar sebesar 94,76 miliar, dengan 9 miliar dibelanjakan untuk iklan dan promosi. L'Oréal memasarkan 27 merek global dan beroperasi di 5 divisi yang menjual kosmetik mewah kelas atas, produk penata rambut profesional, produk dermatologi khusus, produk kecantikan konsumen yang dipasarkan secara massal, dan merek body shop. Beberapa merek ikoniknya adalah YSL, Ralph Lauren, Lancôme, Rexel, Redken, Vichy, L'Oréal Paris, Maybelline, dan Garnier. L'Oréal Paris adalah merek inovatif dari divisi produk konsumen perusahaan yang menjual produk perawatan rambut, pewarna rambut, perawatan kulit, dan tata rias kelas atas yang dipasarkan secara massal. L'Oréal menggunakan perpaduan komunikasi pemasaran yang kaya dan terintegrasi di seluruh televisi, media cetak, acara, pengalaman, integrasi, dan media sosial untuk mempromosikan pesan universal merek tentang kekuatan kecantikan. Lebih dari 40 tahun yang lalu, L'Oréal Paris merevolusi dunia periklanan dengan slogan legendarisnya, yaitu "Karena Saya Berharga", ditulis pada tahun 1973 oleh copyright wanita berusia 23 tahun dari McKenna Erickson. Ketika ide feminisme mencapai puncaknya, slogan tersebut menyebarkan pesan penghormatan dan pengakuan terhadap wanita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Diskusikan strategi pesan dan strategi kreatif L'Oréal Paris sehubungan dengan slogan dan penggunaan duta mereknya.
Apakah menurut Anda L'Oréal Paris telah mengadaptasi strategi EMC secara efektif di Timur Tengah? L'Oréal menggunakan perpaduan komunikasi pemasaran yang kaya dan terintegrasi di seluruh televisi, media cetak, acara pengalaman, interaksi, dan media sosial untuk mempromosikan pesan universal merek tentang kekuatan kecantikan. Melalui asosiasi semacam itu, L'Oréal menyampaikan pesan kecantikan dan harga diri yang terkoordinasi kepada wanita di tingkat yang ditargetkan secara khusus. Lebih dari 40 tahun yang lalu, L'Oréal Paris merevolusi dunia periklanan dengan slogan legendaris yang berbunyi, "Karena saya berharga." Sentimen positif dan memberdayakan slogan tersebut membantu mengembangkan sederet dukungan selebriti yang didukung oleh 35 duta internasional yang beragam, seperti Jane Fonda, Jennifer Lopez, Beyoncé, dan Aishwarya Rai. Daya tarik slogan yang tak lekang oleh waktu digunakan di banyak merek yang dijual di bawah payung L'Oréal Paris dan telah diubah menjadi "Karena Anda layak" dan "Karena kami layak" untuk beradaptasi dengan seiring perubahan zaman. Menurut kami, L'Oréal Paris telah mengadaptasi strategi IMC secara efektif di Timur Tengah, di mana bahwasannya L'Oréal telah mengadaptasi strategi komunikasi globalnya di pasar lokal yang berbeda. L'Oréal mempertimbangkan konsep keindahan dan norma budaya kawasan yang berbeda dalam mengembangkan pesan komunikasi. L'Oréal menyadari bahwa wanita Timur Tengah menjadi lebih canggih dalam pilihan kecantikan mereka dengan akses mudah ke tren internasional melalui internet. L'Oréal telah mengembangkan perpaduan yang cermat dari alat EMC untuk terhubung dengan wanita di Timur Tengah, dan pada saat yang sama menjaga sinergi dengan tema komunikasi globalnya. Elemen kunci dari strategi IMC L'Oréal di Timur Tengah mencakup periklanan tradisional, promosi penjualan, acara, pengalaman, pemasaran interaktif, dan penjualan pribadi. Setiap alat diterapkan dengan tetap memperhatikan preferensi dan kebiasaan masyarakat setempat. L'Oréal juga bermitra dengan toko mode online moda.com untuk meluncurkan platform e-commerce pertama di Timur Tengah. Dari uraian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya L'Oréal Paris telah melakukan pengadaptasian strategi IMC secara efektif di kawasan Timur Tengah, dan bahkan bukan di hanya kawasan Timur Tengah saja, melainkan brand ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan mungkin saja juga menerapkan beberapa dari pengadaptasian strategi yang dilakukan oleh pihak L'Oréal Paris, dan mungkin saja mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. L'Oréal percaya bahwa peristiwa menghidupkan merek dan merupakan komponen kunci dari strategi IMC-nya ini secara efektif mengintegrasikan acara promosi dengan kekuatan selebriti duta mereknya dari hampir 20 karpet merah internasional termasuk Festival Film Cannes. L'Oréal juga menyelenggarakan strategi komunikasinya dengan acara mode dengan mensponsori acara global seperti Pekan Mode Pasca Sarjana dan Pekan Mode di London, Toronto, dan Melbourne. Pada saat perayaan hari jadi ke-110, L'Oréal Professional menyatukan lebih dari 2.000 hairdresser, mitra, dan selebriti dalam pesta perayaan di Carrousel du Louvre, salah satu tempat yang paling simbolis di Paris. Dalam acara ini menampilkan pertunjukan rambut spektakuler La Prancis Seni Mewarnai Rambut, dipandu oleh Nathalie Rose, Presiden Divisi Produk L'Oréal Professional, dan Marion Brunet, General Manager Internasional L'Oréal Professional. Dengan kehadiran brand ambassador internasional Alexa Chung, pesta pembukaan mengumpulkan 1.700 penata rambut dari lebih dari 40 negara untuk berbagai teknik dan inovasi terbaru. Dibintangi oleh 42 model internasional termasuk Anna Cleveland, Debra Shaw, dan Georgina Grenfell. Ditata oleh hairdresser handal Odile Gilbert, John Nolet, Adir Abergel, Anne Choutran, Kong Gung, Good Hands Jo,
Hair show eksklusif L'Oreal Professional ini memamerkan gaya Prancis yang chic dengan perpaduan attitude dan kecanggihan menata rambut. Dilihat dari acara-acara yang pernah dibuat L'Oreal sangat efektif dalam memilih mitranya sehingga mereka bisa membuat acara yang spektakuler dan profesional. L'Oreal mengubah wajah pemasaran kecantikan dengan mengubah model pemasarannya melalui integrasi penuh dari media tradisional dan digitalnya. Hal ini menggunakan pemasaran berbasis konten yang menggabungkan pendidikan, pemberdayaan, dan aspirasi untuk mengembangkan pesan kreatif yang meningkatkan ekuitas mereknya. Dengan lebih dari 4 miliar pencarian di web tentang kecantikan, konsumen semakin banyak menggunakan media digital dan sosial. L'Oreal memandang serius wawasan konsumen dan revolusi digital seperti itu dengan mengembangkan konten menggunakan video petunjuk, informasi tentang tren, kiat mode, uji coba, riasan virtual, dan daya tarik selebriti dan meliputi penghargaan glamor dan acara mode. L'Oreal tetap relevan dengan subjek kecantikan secara global. L'Oreal juga membuat video kecantikan online dan memanfaatkan konsep untuk membangun strategi komunikasi yang lebih kuat. L'Oreal bekerja sama dengan YouTube untuk membuat saluran kecantikan satu atap. Saluran online bernama Destination Beauty menawarkan informasi kepada pemirsanya tentang tren terbaru. Penampilan dan tutorial yang disediakan pada tahun 2014 menawarkan pengalaman kecantikan yang unik. L'Oreal Paris memperkenalkan aplikasi inovasi digitalnya Makeup Genius, penguji berbagai penampilan dan produk melalui perangkat pintar. L'Oreal yakin ini akan merevolusi cara wanita berbelanja riasan. Kemudian L'Oreal juga membuat L'Oreal Paris Powder Room, di mana L'Oreal Paris Powder Room adalah pengalaman merek pop-up yang terbuka untuk masyarakat umum untuk mempelajari dan berinteraksi dengan berbagai macam produk L'Oreal Paris yang diajarkan oleh staf terlatih yang menawarkan konsultasi dan sentuhan bibir, kuku, rambut, dan kulit kepada audiens yang bersemangat yang belajar tentang teknik dan tren warna sebagai bagian dari sponsor tahunan L'Oreal Paris untuk L'Oreal Melbourne Fashion Festival. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.